survei dan sensus merupakan sumber utama untuk mendapatkan informasi. Dengan pelaksanaan survei ini dibanding dengan sensus, maka terjadi efisiensi terhadap biaya, waktu, dan tenaga. Nah, ini adalah atau merupakan kelebihan dari survei dibanding dengan sensus. Walaupun demikian, sensus juga mempunyai kelebihan karena cakupannya yang melingkupi seluruh populasi, sedangkan survei hanya sebagian. Nah, namun, walaupun hanya sebagian dari populasi, kita bisa menekan atau meminimalkan atau mereduksi error yang muncul atau diakibatkan oleh survei. Utamanya adalah terkait non-sampling error. Kalau sampling error bisa diatasi dengan pemilihan desain sampling yang sesuai dengan survei yang akan kita lakukan. Namun, pengendalian terhadap non-sampling error ini dilakukan baik pengumpulan data dilakukan secara survei maupun secara sensus. Proses survei kita bisa lihat pada gambar ini, ya, memahami apa itu sensus, apa itu survei. Ketika sensus dilaksanakan, kemudian kita lakukan agregasi terhadap data sensus, bisa berupa rata-rata, jumlah, atau apapun, maka kita akan memperoleh yang namanya parameter. Sedangkan jika kita hanya mengambil sebagian dari populasi, yaitu mengambil sampel, kemudian dari sampel tersebut kita lakukan proses survei secara probability sampling, kemudian diagregasi hasil survei tersebut, kita akan mendapatkan yang namanya estimator. Nah, estimator ini bisa kita gunakan untuk menyimpulkan populasi. Harapannya, estimator ini akan sama dengan nilai parameter, ya, atau ekspektasi dari suatu estimator sama dengan parameter. Nah, apakah hal ini bisa selalu terjadi ketika kita melaksanakan survei? Atau apakah hal ini bisa tercapai atau selalu tercapai ketika kita melaksanakan survei? Bahwa nilai harapan dari estimator akan sama dengan parameter. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya. Kapan bisa terjadi ekspektasi dari estimator sama dengan parameter? Selanjutnya kita masuk ke tahapan proses survei. Ada 8 tahapan di dalam kita melakukan survei. Yang pertama tentu saja menetapkan tujuan. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan populasi. Kemudian ketiga adalah menetapkan mode administrasi. Ya, dalam hal ini mencakup juga mode pengumpulan data, ya, atau dengan kata lain tidak hanya mencakup mode pengumpulan data, tapi lebih mencakup mode administrasi secara umum.
Kemudian yang keempat adalah membangun kuesioner. Kelima, mendesain sampling. Kemudian membangun perencanaan atau merencanakan mode pengumpulan data dan juga pengolahan data. Nah, selanjutnya melakukan proses pengumpulan data dan juga pengolahan data. Terakhir adalah melakukan estimasi dan menganalisis data. Kita lihat satu persatu setiap tahapan survei ini. Yang pertama, yaitu menetapkan tujuan. Tujuan penelitian atau tujuan dilakukannya suatu survei itu harus ditetapkan dengan baik, ya, di mana tujuan ini merupakan komponen utama dalam proses survei, ya, yang akan memudahkan pengambilan keputusan di dalam mendesain survei. Mendefinisikan tujuan sering dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa pertanyaan penelitian pokok yang harus dijawab di dalam survei. Nah, hal ini biasanya dilakukan dengan melakukan kolaborasi antara sponsor survei dan peneliti yang melakukan survei. Intinya adalah di dalam mendefinisikan penelitian ini harus melibatkan, ya, atau Recording proses in berikutnya progress. adalah mendefinisikan populasi. Ya. Ketika kita melakukan survei, maka target populasinya itu harus jelas. Ya. Apa itu target populasi? Target populasi adalah sekelompok unit, ya, tentu saja dengan kriteria tertentu, di mana suatu hasil penelitian atau hasil survei itu akan diterapkan atau digeneralisir, ya, untuk mengambil kesimpulan tentang populasi. Nah, kemudian keputusan mengenai siapa yang termasuk atau tidak ke dalam populasi target ini merupakan hal yang penting karena ini akan berkaitan dengan pengembangan frame, ya, atau sampling frame. Karena jika tidak dilakukan dengan benar, bisa terjadi kesalahan coverage, ya. Artinya populasi target ini, ya, harus tertuang di dalam frame yang kita gunakan sebagai dasar pengambilan sampel. Nah, keputusan mengenai siapa yang masuk atau tidak ke dalam populasi target ini akan memandu kita dalam pengambilan keputusan penting lainnya, ya, seperti mengenai desain survei di hampir setiap tahapan proses berikutnya. Proses selanjutnya adalah menentukan mode administrasi. Nah, pada tahap ini dipertimbangkan beberapa metode pengumpulan data, ya, seperti
penggunaan kuesioner ya, apakah melalui surat, telepon, atau wawancara tatap muka, atau metode yang lain. Nah, keputusan ini harus dibuat sebelum merancang kuesioner ya. Karena kuesioner ini tentu saja bentuknya atau susunannya itu berbeda antara kuesioner yang digunakan menggunakan wawancara tatap muka langsung dengan mungkin kuesioner yang menggunakan surat, telepon, atau responden mengisi sendiri. Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data yang berbeda tentu akan membutuhkan tipe kuesioner yang juga berbeda. Nah, makanya di sini ya, kuesioner ini menjadi penting ya, karena kuesioner ini merupakan suatu alat ukur. Intinya bagaimana kita harus menyusun suatu kuesioner yang bisa mengukur apa yang ingin kita ukur. Karena tujuan dari suatu survei atau tujuan penelitian itu tertuang di dalam pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner. Nah, kemudian kadang mode administrasi ini ya akan membatasi metode atau desain sampling yang akan digunakan di dalam survei ya. Nah, ini ya sangat dipertimbangkan ya. Nah, kendalanya ya di dalam menentukan mode administrasi ini adalah yang paling utama itu adalah biaya ya. Nah, tentu biaya ini menjadi suatu pertimbangan ketika menentukan mode administrasi yang ingin digunakan. Kemudian pertimbangan penting lainnya di dalam menentukan mode administrasi itu adalah topik dari survei ya. Jadi topik survei ini menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan ketika kita menentukan mode administrasi gitu ya. Nah, karena di dalam tahapan ini akan dipertimbangkan beberapa metode pengumpulan data. Misalnya untuk topik-topik survei yang sensitif misalnya. Tentu akan lebih cocok menggunakan self-administrasi atau responden mengisi sendiri ya. Nah, itu berikutnya adalah ya setelah menentukan mode administrasi, berikutnya adalah membangun kuesioner. Nah, jadi pada tahapan membangun kuesioner ini tujuan penelitian atau tujuan survei sudah ditetapkan sebelumnya. Hal ini penting karena tujuan penelitian tadi menjadi dasar pengembangan kuesioner. Ya. Untuk apa? Untuk menentukan elemen data yang akan dikumpulkan di dalam survei. Ya. Jadi di sini variabel yang akan digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan penelitian. Nah, variabel-variabel ini tentu ya harus sesuai atau variabel-variabel yang ada di kuesioner atau yang dikumpulkan di dalam survei melalui kuesioner ini harus bisa menjawab setiap pertanyaan penelitian. Kemudian setiap elemen data harus sesuai dengan satu respon atau jawaban terhadap pertanyaan pada kuesioner. Kemudian perancangan kuesioner atau pengembangan kuesioner juga harus memperhitungkan mode administrasi dan kemampuan anggota populasi sasaran untuk memberikan informasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, intinya adalah bahwa kuesioner ini harus bisa mengukur apa yang ingin kita ukur. Lalu siapa yang melakukan pengukuran atau siapa yang akan mengisi kuesioner, pewawancara
ataukah responden sendiri. Ini menjadi penting di dalam merancang kuesioner. Tentu tidak bisa disamakan ya kalimat atau susunan kuesioner antara metode wawancara langsung dengan responden mengisi sendiri. Karena ketika responden mengisi sendiri, responden dituntut untuk bisa memahami apa yang ditanyakan atau diinginkan oleh pertanyaan di dalam kuesioner. Nah, ini menjadi penting ya. Harus diminimalkan multitafsir karena ini bisa menyebabkan variabel error ya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah mendesain sampling. Nah, untuk bisa mendesain sampling ya diperlukan suatu sampling frame ya. Sampling frame ini bisa disebut juga daftar anggota populasi ya. Jadi populasi ini harus tercakup di dalam sampling frame. Karena ini sampling frame ini menjadi dasar pengambilan sampel ya. Nah, kemudian sampling frame ini akan sangat tergantung juga pada mode administrasi yang digunakan ya. Misalnya kalau wawancara ya, wawancara langsung, maka kan diperlukan alamat dari si responden ya. Atau mungkin kalau secara online diperlukan alamat elektroniknya, misalnya email kah atau nomor telepon kah. Nah, jadi sampling frame ini sangat tergantung pada mode administrasi yang digunakan. Nah, selama tahap pengembangan desain sampling ini sering terjadi bahwa sampling frame yang memadai itu tidak tersedia atau mungkin terlalu mahal untuk dikembangkan. Karena kan syarat dari sampling frame ini yang ideal ya, bahwa sampling frame itu harus sesuai dengan populasi. Namun sering terjadi ya, populasi itu hanya sebagian yang cakup pada sampling frame. Dan ini bisa jadi mendapatkan sampling frame yang sesuai atau yang sempurna itu memerlukan biaya yang mahal ya. Nah, seperti misalnya BPS ya. BPS dalam menyiapkan sampling frame ya, itu kan melaksanakan sensus. Kemudian hasil sensus itu digunakan sebagai sampling frame untuk survei-survei berikutnya sampai ketemu lagi sensus yang berikutnya. Nah, itu yang berkaitan dengan blok sensusnya gitu ya. Nah, tapi ketika frame untuk rumah tangganya, maka setiap survei itu dilakukan updating ya, updating dari setiap blok sensus yang terpilih sebagai sampel ya. Nah, kemudian yang sering terjadi di dalam mendesain sampling adalah mengenai ukuran sampel. Nah, ukuran sampel ini kan berkaitan dengan biaya persatuan sampel gitu ya. Nah, jadi di dalam menentukan ukuran sampel ini, biaya menjadi pertimbangan. Nah, ini mengenai desain sampling ya. Nah, kemudian perencanaan ya untuk membangun metode pengumpulan data dan pengolahannya. Nah, di sini tentu saja ya untuk bisa menentukan mode pengumpulan data, kita harus mengenali siapa populasi atau target populasi kita, gitu ya. Nah, ini menjadi penting ya. Nah, kemudian ya, bagaimana nantinya pengolahan data dilakukan? Nah, ini tentu berkaitan ya dengan kuesioner ya. Kalau misalnya menggunakan PEPI ya masih berupa kertas, tentu diperlukan program entry untuk mengubah
data ya dari bentuk kuesioner PP ke dalam bentuk data yang bisa dibaca oleh komputer gitu ya. Kemudian bagaimana mengeditnya, ya, bagaimana mengcodingnya, kemudian bagaimana memberi bobot dan sebagainya. Nah, ini harus direncanakan dengan baik, gitu ya. Nah, kemudian di dalam metode pengumpulan data ini atau perencanaan metode pengumpulan data yang digunakan, ya, tentu diperlukan pengujian untuk desain awal, ya, misalnya melalui pretest, gitu ya, pretest, ya, ataupun pilot, ya, untuk bisa mengukur, ya, atau mengidentifikasi apa kekurangan dari metode pengumpulan data yang direncanakan ini, ya. Nah, jadi pretest ini dapat menunjukkan apakah beberapa aspek desain tidak berfungsi dengan baik, sehingga aspek desain dapat dimodifikasi untuk pelaksanaan survei yang sebenarnya. Nah, sebagai contoh, mungkin ada masalah di dalam desain kuesionernya. Nah, ini ya. Jadi, desain kuesioner ini sangat berkaitan dengan metode pengumpulan datanya. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan surveinya dan juga pengolahan datanya. Artinya pelaksanaan pengumpulan data. Nah, untuk bisa mengumpulkan data, ya, kalau menggunakan pewawancara, maka pewawancara itu harus direkrut dengan mungkin memerlukan spesifikasi tertentu dari pewawancara sesuai dengan topik surveinya. Nah, kemudian pewawancara itu dilatih, ya. Kemudian setelah dilatih, ya, untuk menjamin itu dilakukan biasanya tes, gitu ya, untuk menjamin apakah layak pewawancara ini melakukan pengumpulan data, gitu ya. Nah, karena kan nantinya pewawancara ini akan ditugaskan ke lapangan untuk mengumpulkan data. Nah, di dalam pengumpulan data diperlukan koordinator lapangan, ya, untuk memantau dengan seksama kemajuan operasi pengumpulan data, ya. Nah, kalau di BPS itu kan biasanya dibuat tim-tim, kemudian ada core timnya, ya, yang paling rendah itu, ya, kemudian di atasnya core tim ada lagi dan sebagainya. Misalnya seperti di PKL juga, ya, ada core tim, ada core wheel, ya, ada core lab, ya, koordinator lapangan, koordinator wilayah, ya. Nah, begitulah seharusnya pengumpulan data. Nah, kemudian di dalam pengumpulan data, ya, juga dilakukan operasi pengendalian kualitas, ya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan pengumpulan data maupun pengolahan data itu dilakukan sesuai dengan rencana, ya. Nah, ini menjadi penting, ya, demi terjaminnya kualitas data dari suatu survei. Nah, tahap terakhir adalah melakukan estimasi. Nah, setelah data diubah, ya, diubah dari misalnya kalau dari PP, gitu ya, kalau dengan KP atau KW itu kan data sudah bisa langsung dibaca oleh komputer. Ya, walaupun tetap saja data tersebut tidak bisa langsung digunakan, tapi kita lakukan semacam cleaning data, gitu kan, sebelum data itu siap untuk digunakan untuk mengestimasi, ya, atau dianalisis, gitu ya. Nah, pada tahap ini, ya, data ini akan diberi bobot, ya, atau penimbang, tentu saja sesuai dengan desain sampel yang digunakan, atau juga menggunakan semacam penyesuaian, gitu ya. Nah, penyesuaian ini biasanya dilakukan ketika ada non-respon dan sebagainya, ya. Jadi tujuan dari pembobotan pada data, ya, hasil survei itu untuk mengkompensasi probabilitas terpilih yang tidak sama, ataupun karena kehilangan data, ya, contohnya non-respon, ataupun adanya masalah pada sampling frame dan lain-lain.
Pembobotan data pada dasarnya melibatkan penentuan pengali yang tepat gitu ya untuk setiap observasi. Nah, ya. Sehingga estimasi dari sampel dapat lebih mencerminkan parameter populasi. Ya, misalnya di BPS ya, di BPS itu pembobotan data tidak semata-mata berdasarkan desain sampling ya. Tapi juga digunakan semacam penyesuaian berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan juga status klasifikasi pedesaan dan perkotaan. Ya. Nah, kemudian ya harusnya data ini kan pembobotan ini berdasarkan populasinya. Ya. Nah, populasi hanya bisa didapatkan dari sensus. Nah, karena sensus itu dilakukan hanya 10 tahun sekali, ya, maka yang menjadi dasar dalam pembobotan di BPS ya itu adalah hasil proyeksi penduduk ya untuk survei-survei yang bersifat kependudukan ya seperti Susenas, Sakernas ya dan sebagainya. Nah, estimasi harus dihitung berdasarkan rencana yang dikembangkan sebelumnya ya. Jadi sesuai dengan desain sampling dan sebagainya. Nah, tentu saja estimasi dan analisis ini harus bisa menjawab pertanyaan penelitian. Nah, oke, nah itu adalah tahapan dari proses survei. Berikutnya kita lihat ya suatu alur bagaimana suatu survei dilakukan ya dengan 8 tahapan tadi ya yang sudah dijelaskan secara singkat. Nah, kalau dilihat dengan gambar akan terlihat susunannya secara jelas ya, di mana proses survei itu atau di mana tahapan survei itu berada atau posisinya gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, ada garis ya dari yang perencanaan pengumpulan dan pengolahan data, ada garis lagi yang menuju ke ke tujuan ya, tujuan penelitian atau tujuan dilakukannya survei. Nah, ada kata revise, artinya ini apa? Nah, garis ini menunjukkan bahwa ya proses atau tahapan survei dari penentuan tujuan ya sampai dengan perencanaan pengumpulan dan pengolahan data ini merupakan suatu proses yang bersifat iteratif ya. Artinya bisa diulang-ulang untuk diperbaiki sampai nanti mendapatkan yang terbaik. Karena pada tahap ini ya bisa jadi terdapat informasi baru ya mengenai kelayakan dari desain ya. Nah, jadi misalnya tujuan penelitian, kuesioner, kemudian populasi sasaran, desain sampling dan strategi implementasi dapat direvisi beberapa kali sebelum pelaksanaan survei. Nah, dari semua tahapan ini ya seperti di awal sudah dijelaskan bahwa di dalam pelaksanaan survei karena hanya sebagian dari populasi tentu error tidak bisa dihindari. Nah, lalu di mana atau dari mana asalnya error tersebut? Nah, error itu berasal dari semua tahapan survei. Yang kalau dilakukan akumulasi akan kita dapatkan yang namanya total error survei. Oke, kita akan membahas ya mengenai kualitas data. Ya, tentu saja kualitas data ini berkaitan dengan total error yang dihasilkan oleh suatu survei ya. Kita akan kembali lagi ke dimensi kualitas yang digunakan oleh BPS ya, di mana ada 6 dimensi kualitas ya yang digunakan oleh BPS. Salah satunya adalah akurasi ya. Nah, di mana BPS mendefinisikan ya akurasi ini ya sebagai data yang dapat mengukur
fenomena yang sebenarnya terjadi. Nah, lalu apa indikatornya? Nah, indikator yang digunakan oleh BPS untuk mengukur dimensi akurasi ini, ya, yang pertama adalah sampling error, ya. Kemudian coverage error, non-respond error, processing error, kemudian sumber error yang lain. Nah, nanti setiap indikator ini akan dibahas secara lebih rinci pada materi-materi berikutnya. Nah, kualitas data ya tentu saja merupakan fungsi dari sejumlah kesalahan dalam data ya. Contohnya yang tadi dijelaskan ya terkait dengan indikator yang digunakan oleh BPS untuk mengukur akurasi gitu ya. Nah, kalau diperhatikan ya, ini adalah merupakan total error survei ya. Nah, ini kan berarti merupakan akumulasi gitu ya dari error yang terjadi selama proses survei dilakukan gitu ya. Nah, jadi kalau datanya akurat, maka data dikatakan berkualitas tinggi ya. Tapi jika data mengandung sejumlah kesalahan besar, maka dikatakan data berkualitas buruk. Ya tadi indikatornya itu ya. Sampling error, coverage error, dan lain-lain. Nah, kadang ya di dalam mengestimasi parameter dari populasi ya, di sini harusnya kan kita menggunakan estimator yang tepat ya. Nah, walaupun estimator yang digunakan tepat ya, tetapi data dasar yang menjadi sumber di dalam melakukan estimasi ya itu misalnya tidak berkualitas tinggi ya, maka estimatornya atau hasil estimasinya juga tidak berkualitas tinggi gitu ya, atau sebaliknya ya. Nah, kalau data yang digunakan untuk estimasi berkualitas tinggi ya, maka akan dihasilkan ya hasil estimasi yang juga berkualitas tinggi ya. Tentu dengan syarat estimator yang digunakan adalah estimator yang tepat ya. Nah, selain estimator yang tepat, ukuran sampel juga merupakan faktor penentu kualitas ya. Nah, karena ketika kita mendesain sampling ya, kita sudah menetapkan berapa ukuran sampel ya yang bisa menghasilkan presisi yang memadai ya untuk suatu level estimasi atau domain ya. Nah, ketika sampel atau ketika ukuran sampel terlalu sedikit ya, walaupun estimator yang kita gunakan itu merupakan estimator yang tepat, tetapi hasil estimasinya itu berpotensi untuk tidak dapat digunakan, atau dengan kata lain memiliki presisi yang tidak memadai. Nah, berbicara tentang total survei error, ya berarti berbicara tentang sampling error dan non-sampling error. Ya, ini kan istilah yang sudah sering didengar ya. Nah, jadi kualitas suatu estimator ya, ini merupakan fungsi dari total error survei yang mencakup komponen ya yang timbul atau komponen kesalahan yang timbul akibat pengambilan sampel atau sampling error, dan juga komponen yang terkait dengan kesalahan pengumpulan data dan prosedur pengolahan serta ya prosedur yang lainnya di dalam proses survei yang dinamakan dengan non-sampling error. Nah,
Bisa dilihat ya di gambar ya, bagaimana cara kerja sampling error dan non sampling error berkaitan dengan ukuran sampel ya. Nah, ketika ukuran sampel meningkat ya, maka sampling error akan semakin kecil. Tetapi sebaliknya dengan non sampling error, ketika ukuran sampel meningkat ya, maka non sampling error ini juga akan meningkat. Nah, di dalam melaksanakan survei ya, tentu kita harus bisa menyeimbangkan kedua error ini ya. Bagaimana kita mendapatkan ya total error ya yang minimum ya, dengan menyeimbangkan antara sampling dan non sampling error ya. Nah, jadi kalau sampling error itu kan disebabkan karena kita hanya mengambil sebagian populasi atau sampel ya. Sedangkan non sampling error itu lebih disebabkan oleh sistem ya. Bagaimana survei itu didesain ya, mulai dari penentuan tujuan sampai dengan ke estimasi. Nah, untuk lebih memudahkan memahami ya non sampling error dan sampling error, kita lihat contoh berikut ini ya. Nah, misalkan ada suatu survei ya, tentu survei yang sangat sederhana ya, di mana survei tersebut bertujuan untuk mengestimasi rata-rata pendapatan tahunan dari suatu komunitas ya, di mana anggotanya itu sebanyak 5.000 orang pekerja ya. Nah, kemudian dari 5.000 orang pekerja ini dilakukan pengambilan sampel ya sebanyak 400 pekerja. Nah, kemudian dari sampel tersebut ya, ini diambil secara acak tentu saja ya. Diambil secara acak dan berbasis probabilitas sampling gitu ya. Nah, kemudian dari sampel tersebut diukur ya atau ditanyakan masing-masing kepada pekerja itu pendapatan selama tahunannya atau pendapatan tahunannya. Nah, kemudian diperoleh bahwa ya rata-rata pendapatan tahunan dari sampel tersebut ya dari 400 pekerja itu adalah sebesar 32,981 dolar nih, dalam hal ini dolar ya. Nah, ini adalah estimasi terhadap populasi yang 5.000 orang pekerja ini, ya kan? Karena hanya dihitung berdasarkan sampel yang sebanyak 400 orang pekerja. Ya. Nah, kemudian anggaplah ini ya, bukan sebenarnya, ini kan hanya untuk memahami gitu ya, memahami tentang total survei error ya. Nah, misalnya diketahui ya bahwa rata-rata pendapatan tahunan dari 5.000 pekerja tersebut atau kita sebut parameter ya, itu adalah 35,181 dolar. Nah, berarti kan terjadi perbedaan atau terjadi selisih antara hasil estimasi dengan parameter. Nah, berapa selisihnya? Nah, selisihnya adalah ya sebesar minus 2,200 dolar ya atau 2.200 dolar ya. Nah, di sini tentu saja salah satu penyebab utama estimasi tidak akan sama dengan parameter adalah sampling error, ya kan? Karena sampelnya itu atau karena hasil penghitungan dari rata-rata pendapatan tadi itu hanya berdasarkan
400 pekerja. Nah, sementara populasinya 5.000 pekerja. Nah, ini ya disebut sampling error. Salah satunya ya. Jadi salah satu penyebab ya. Bukan penyebab utama, hanya salah satu penyebab bahwa estimasi tidak sama dengan parameter. Nah, itu adalah sampling error. Nah, error yang lainnya ya, tentu saja adalah non-sampling error. Nah, justru non-sampling error ini yang mungkin ya akan menyumbang error yang lebih besar dibanding sampling error kalau tidak dilakukan pengendalian gitu ya. Nah, apa saja penyebab non-sampling error ya? Nah, non-sampling error ini ya itu kan merupakan efek kumulatif dari error yang timbul dari setiap tahapan pada proses survei. Nah, ini ya. Nah, lalu sumbernya dari mana? Sumbernya bisa dari responden ya. Nah, responden bisa menyebabkan kesalahan ya. Nah, misalnya responden tidak ingin mengungkapkan pendapatan yang sebenarnya ya. Nah, atau dengan sengaja meniadakan beberapa sumber pendapatan ya di dalam mengisi jawaban atau menjawab pertanyaan misalnya. Nah, itu dari responden. Dari pewawancara misalnya. Nah, pewawancara bisa saja ya membuat kesalahan dalam memasukkan informasi pada kuesioner ya. Atau memberi responden ya. Jadi informasi yang diberikan kepada responden itu salah tentang apa yang harus dimasukkan sebagai pendapatan. Nah, ini kan berarti si pewawancara tidak menguasai konsep dan definisi terkait dengan pendapatan. Nah, kemudian yang ketiga bisa karena terjadi penolakan ya. Penolakan untuk berpartisipasi ya. Responden menolak untuk diwawancarai atau mengungkapkan pendapatan mereka ya. Jadi penolakan ini bisa terhadap beberapa pertanyaan atau bisa terhadap kesatuan survei gitu ya. Kemudian adalah entry data ya, salah satu tahapan di dalam pengolahan. Nah, misalnya apa yang di-entry ya ke dalam aplikasi program entry itu ya tidak sesuai dengan yang tercatat di dalam kuesioner. Nah, ini ya. Nah, ini hanya sebagian. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai non-sampling error. Nah, kemudian di sini ya kita akan masuk ke bagaimana mendekomposisi non-sampling error ke dalam komponen-komponennya. Kita lihat ya di sini bahwa tujuan dari desain survei itu adalah untuk meminimalkan total survei error. Nah, untuk bisa meminimalkan total survei error, maka kita harus bisa menemukan keseimbangan antara sampling error dan non-sampling error. Sehingga didapatkan total survei error sekecil mungkin ya. Tentu dalam konteks batasan yang tersedia, misalnya terkait dengan anggaran dan sumber daya. Nah, kemudian ya mengalokasikan ya berkaitan dengan anggaran dan sumber daya ya tentu di sini perlu mengalokasikan sumber daya ya ke berbagai tahapan proses survei. Nah, sehingga sumber kesalahan utama itu bisa dikendalikan ke tingkat yang dapat diterima. Nah, untuk semua ini selanjutnya kita harus memahami sumber non-sampling error dan bagaimana mengendalikannya. Nah, ini ya. Nah, ada 5 komponen non-sampling error ya. Dan potensi penyebabnya. Nah, yang pertama adalah
spesifikasi error ya. Nah, ini penyebabnya bisa dari konsep ya, kemudian menentukan tujuan, kemudian dari elemen data yang direncanakan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah frame error ya. Nah, ini frame error ini bermacam-macam, nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya. Ada karena duplikasi ya, atau kekurangan di dalam frame atau kelebihan di dalam frame gitu ya. Nah, inklusi, duplikasi gitu ya, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah non-sampling, non-respon error, maaf ya. Nah, berikutnya adalah non-respon error. Nah, di sini non-respon error ini ya bisa non-respon unit, non-respon item ya, atau informasi yang tidak komplit ya di dalam pengisian kuesioner ya. Nah, berikutnya error pengukuran atau measurement error. Nah, ini sebetulnya yang potensinya paling banyak ya. Nah, ada si responden, ada si pewawancara, ada instrumennya ya, misalnya kuesioner, ada mode pengumpulan data, ada juga setting ketika dilakukan pengumpulan data, dan juga sistem informasi. Nah, ini mungkin yang bisa menyumbang paling banyak dibanding dengan error yang lain. Nah, yang terakhir adalah processing error ya. Ini melingkupi pengolahan ya, pengolahan data atau error yang muncul karena pengolahan data. Mulai dari editing, coding ya, dan seterusnya sampai weighting dan tabulasi. Nanti kita akan membahas satu persatu error ini ya. Nah, error spesifikasi. Nah, ini akan terjadi ya ketika konsep yang disiratkan oleh pertanyaan dalam survei itu berbeda dengan konsep yang harus diukur di dalam survei ya. Berarti kan apa yang ingin diukur tidak tercapai gitu kan. Nah, hal ini akan menyebabkan terjadinya kesalahan estimasi terhadap parameter. Sehingga kesimpulan yang didasarkan pada estimasi tersebut bisa menjadi salah gitu ya. Nah, karena apa yang ingin diukur tidak diperoleh gitu ya di dalam proses pengukuran pada survei. Nah, biasanya error spesifikasi ini seringkali disebabkan oleh komunikasi yang buruk antara peneliti ya, analisis data, sponsor survei, dan juga perancang kuesioner. Nah, ya, kolaborasi ini sangat diperlukan gitu ya. Si perancang kuesioner ya, ini harus memahami apa yang diinginkan oleh analis data ya, atau oleh si peneliti gitu ya. Nah, ini harus jelas ya. Karena kalau tidak jelas ya, nanti bisa menyebabkan si perancang kuesioner ini yang merancang alat ukur ya, itu menjadi atau merancang kuesioner tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak sesuai dengan apa yang ingin diukur di dalam survei. Nah, ini misalnya ya, ini berkaitan dengan error spesifikasi ya. Nah, dijelaskan tadi ya bahwa setiap pertanyaan penelitian harus bisa diakomodir oleh pertanyaan di dalam kuesioner ya. Nah, contohnya di sini ada beberapa pertanyaan penelitian ya. Beberapa pertanyaan penelitian ya. Sini ada 5. Nah, kemudian ada pertanyaan survei ya. Artinya pertanyaan di dalam kuesioner. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, ini ada pertanyaan yang 7 ke 7. Nah, dia tidak menjawab pertanyaan penelitian manapun. Nah, hal ini bisa menyebabkan ya kesalahan ya, kesalahan atau menyebabkan ya si responden menjadi terbebani ya,
menyebabkan pertanyaan-pertanyaan yang penting ini ya, yang pertanyaan 1 sampai dengan 6 ini kan menjawab pertanyaan penelitian ya. Nah, karena adanya pertanyaan 7 ini bisa jadi beban responden bertambah, bisa menyebabkan kesalahan ketika menjawab pertanyaan 1 sampai dengan 6 gitu ya. Nah, jadi intinya ketika kita menyusun kuesioner ya, masukkan pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian saja gitu ya. Jangan membuat suatu pertanyaan yang sia-sia, yang pada akhirnya nanti tidak diolah, tidak digunakan gitu ya. Nah, karena kuesioner ini merupakan alat ukur ya, alat ukur dari suatu survei ya. Nah, jadi ketika mendeteksi error spesifikasi ya, ini secara umum memerlukan tinjauan atas pertanyaan survei oleh peneliti yang bertanggung jawab ya, atau yang menganalisis data untuk menjawab tujuan penelitian. Dan tentu saja yang paling mengetahui tentang konsep apa yang harus diukur di dalam survei. Nah, makanya sebenarnya ketika merancang kuesioner itu bisa melakukan atau mengalami perubahan berkali-kali gitu ya. Karena tadi tinjauan atau dilakukannya tinjauan terhadap pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Nah, kita mulai dengan frame error lagi nih ya. Tadi spesifikasi ya, error spesifikasi. Sekarang yang kedua adalah frame error. Nah, frame error ini berkaitan dengan data hilang ya. Nah, kan dengan data hilang ya. Nah, di mana data hilang ini sering disebut error non-observasi ya. Ini ditemukan di hampir semua upaya pengumpulan data yang besar dan bisa jadi sangat bermasalah dalam pelaksanaan survei. Nah, kesalahan non-observasi ini terjadi dalam dua cara ya. Pertama adalah kegagalan memasukkan semua unit populasi ke dalam frame. Nah, bisa jadi karena daftar tidak lengkap ya, peta. Kalau berupa peta, petanya sudah usang ya, mungkin ada batas yang tidak jelas dan lain-lain. Nah, kemudian akan mengakibatkan frame mengalami error cakupan ya. Nah, yang kedua yaitu kegagalan mendapatkan pengukuran ya pada beberapa unit sampel. Nah, ini yang disebut non-response error ya. Nah, kita akan bahas dulu yang frame error ya. Nah, frame error ini ya bisa terjadi karena over coverage ya. Artinya apa yang ada di frame ini lebih banyak dari populasi yang seharusnya misalnya. Nah, ya. Nah, ini kan akan mengakibatkan ya probabilitas terpilihnya unit populasi ya itu lebih besar daripada apa yang seharusnya misalnya. Ya. Over coverage ini kadang disebut juga dengan double coverage ya. Mungkin ada beberapa unit populasi yang tercatat double. Nah, akhirnya unit yang double tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih. Itu kan menjadi tidak fair ya. Nah, kemudian under coverage ya, ini akan mengakibatkan probabilitas terpilihnya beberapa unit populasi akan bernilai 0. Artinya ada unit populasi yang seharusnya masuk dalam frame, nah menjadi karena tidak tercakup di dalam frame gitu ya, menjadi tidak mempunyai peluang untuk terpilih. Ya. Berikutnya adalah non-respon. Nah, non-respon ini adalah kegagalan mendapatkan pengukuran pada beberapa unit sampel ya, atau mungkin pada beberapa pertanyaan atau item ya. Nah, non-respon bisa terjadi karena non-respon unit ya, karena ini unitnya tidak memberikan respon ya, atau non-respon item, artinya isian kuesioner tidak lengkap ya, karena beberapa item pertanyaan tidak dijawab ya, atau adanya ketidaklengkapan isian pada item pertanyaan tertentu ya. Jadi dijawab tapi nggak lengkap gitu. Nah, itu adalah non-respon error.
Lalu strategi apa yang bisa digunakan untuk menangani non-respon ya? Nah, yang pertama kalau untuk item non-respon ini dapat ditangani secara preventif melalui penggunaan kata-kata dan penempatan pertanyaan dalam kuesioner. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita menyusun suatu kuesioner supaya ya responden itu memahami atau paham apa yang harus diisikan atau apa yang harus dijawab. Nah, itu ya. Kemudian imputasi. Nah, imputasi ini kalau sudah terjadi ya, misalnya ada item-item yang kosong, maka dilakukan proses imputasi untuk menyesuaikan non-respon item. Ya, tentu saja imputasi ini harus ada dasarnya ya, harus menggunakan dasar-dasar tertentu, tidak bisa secara sembarangan. Nah, berikutnya adalah error pengukuran atau measurement error ya. Nah, ini adalah proses pengukuran ya, di mana ada interaksi antara pewawancara dengan responden ya. Kemudian interaksi antara pewawancara dengan responden ini akan sangat tergantung atau dipengaruhi oleh mode pengumpulan data ya. Nah, misalnya kalau dengan wawancara, tentu interaksi antara responden dengan pewawancara ini ya itu bisa lebih intensif ya kan, karena bertatap muka langsung. Nah, kemudian kuesioner ini berkaitan dengan juga mode pengumpulan data ya. Bagaimana misalnya kuesioner untuk pengumpulan data secara face to face dengan yang secara administrasi ataupun dengan email, ini tentu akan menjadi berkaitan gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan responden ya, untuk menjawab setiap pertanyaan di dalam survei, tentu responden memerlukan suatu sistem informasi ya. Nah, sistem informasi ini mengacu ya ke berbagai sumber informasi yang digunakan oleh si responden untuk bisa menjawab pertanyaan ya di dalam kuesioner. Nah, apakah misalnya dia menggunakan dokumen-dokumen administrasi ataukah hanya berdasarkan ingatan ya, atau mungkin meminta bantuan dari anggota, misalnya kalau surveinya rumah tangga, menggunakan atau minta bantuan dari anggota rumah tangga yang lainnya gitu ya. Jadi ya, sifat interaksi antara pewawancara dan responden ini dipengaruhi sebagian besar oleh cara pengumpulan data ya, yaitu metode di mana instrumen diterapkan ya. Nah, sedangkan pengaturan wawancara ya, jadi setting nih ya, keseluruhan ini ya, itu mengacu pada lingkungan di mana survei berlangsung ya, baik itu di kantor, ataupun di rumah yang bising ya, atau di mana di lapangan dan sebagainya. Tentu ini akan berpengaruh terhadap hasil wawancara ya. Nah ini ya. Nah ini measurement error. Nah ini yang bisa dikatakan ya, mungkin akan menyumbang error yang paling besar ya, non sampling error yang paling besar dibanding komponen-komponen yang lainnya. Nah, berkaitan dengan measurement error ya, jadi komponen kunci di dalam proses pengukuran itu adalah instrumen. Nah, instrumen bisa berupa instrumen untuk pengukuran fisik ya, misalnya berupa alat mekanis ya. Ini contohnya adalah timbangan. Di sini bisa dilihat ada tiga jenis timbangan. Yang pertama adalah timbangan digital ya, warna putih. Kemudian timbangan yang menggunakan jarum gitu ya, berwarna pink, dan ini timbangan dacin namanya ya, yang menggunakan ininya biasanya sarung, ini timbangan, kemudian digeser-geser bandulnya gitu ya. Nah, tentu bisa dipilih dengan tepat ya. Bagaimana alat ukur fisik yang akan menghasilkan hasil yang akurat ya. Ya, tentu saja dengan syarat semua dalam keadaan baik ya.
Tentu alat digital ini akan lebih akurat karena presisinya itu mungkin bisa sampai 0, berapa di belakang koma ya. Nah, sementara ini memerlukan mata untuk memperhatikan ya di mana jarum menunjuk angkanya. Nah, apalagi yang ini yang dacin ya. Biasanya skalanya itu kalau dari 1 kilo itu dibuat 10, artinya dalam ons gitu ya. Nah, dibagi 10. Nah, itu akan menjadi kurang presisi lagi gitu kan ya. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi makanya di sini komponen kunci dalam proses pengukuran itu adalah instrumen. Nah, kalau di bidang survei ya, instrumen itu berupa kuesioner ya. Ya, selain kuesioner juga adalah pedoman sebetulnya ya. Ini kan berkaitan dengan alat ukur ya. Jadi di sini ya saat ini kan berkembang teknologi ya semakin modern ya. Kuesioner ini bisa berbentuk KEWI ya, berbasis web atau berbentuk KEPI gitu ya. Kalau yang konvensional kan berbentuk PEPI. Nah, tentu ini akan bisa menghasilkan tingkat ketelitian yang berbeda gitu ya. Nah, berikutnya adalah processing error ya. Nah, processing error atau error karena pengolahan data ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengolahan data? Nah, pengolahan data kan merupakan suatu rangkaian kegiatan ya yang bertujuan untuk mengubah data survei dari keadaan mentah ya sebagai output dari pengumpulan data menjadi data yang clean and corrected yang dapat digunakan dalam analisis, presentasi dan diseminasi. Nah, clean and corrected ini ya tentu memerlukan kriteria tertentu ya. Kapan data dikatakan clean and corrected? Nah, ya. Nah, yang perlu kalian pahami adalah bahwa dari lapangan itu ya tidak 100% benar. Karena tadi kita sudah bahas ya, data dari lapangan itu kan merupakan hasil pengukuran, di mana hasil pengukuran tersebut bisa mengandung error yang disebabkan baik oleh pewawancara, oleh responden maupun oleh yang lainnya ya, yang berkaitan dengan proses pengukuran. Nah, maka perlu dilakukan proses cleaning dan pengkoreksian data ya. Nah, tahapan-tahapan dalam proses pengolahan data ya secara umum ya seperti pada gambar ini. Mulai dari data mentah dilakukan editing coding, kemudian di entry, di weighting ya sampai data itu dinyatakan clean and corrected ya. Nah, jadi selama pemrosesan data dapat diubah oleh sejumlah operasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan keakuratannya. Nah, diubah ini bukan berarti dimanipulasi ya, tapi dilakukan pengoreksian, gitu ya, bukan manipulasi ya. Nah, karena seperti tadi sudah dijelaskan, data mentah ini itu tidak 100% benar ya. Nah, sekali lagi, data dapat diubah ini bukan berarti data itu dapat dimanipulasi ya. Nah, kemudian ya data tersebut ya diperiksa, dibandingkan, dikoreksi dan sebagainya sampai dihasilkan suatu hasil yang disebut fit for use ya, artinya sudah siap untuk digunakan. Nah, itu adalah komponen-komponen non-sampling error. Nah, kita kembali lagi ke contoh yang tadi yang mengenai rata-rata pendapatan pekerja itu ya. Nah, ini berkaitan dengan non-sampling error ya pada survei yang tadi itu ya, yang contoh tadi ya. Nah, non-sampling error ini dapat menimbulkan efek yang luar biasa pada keakuratan hasil estimasi ya. Nah, konsekuensi dari non-sampling error ya itu adalah tingkat kesalahan dalam estimasi bisa menjadi sangat tinggi. Nah, misalnya dari contoh yang tadi itu ya,
dari yang estimasi rata-rata tahunan pekerja, ya. Misalnya sampling error-nya diketahui itu 500.000 dolar gitu ya. Oh, ini 500, maaf ya, 500.000 ya. Oke, 500 ini kelebihan nolnya ya. Nah, sampling error-nya 500 ya. Ini kelebihan 03 ya. 500. Nah, kalau dia hanya, artinya kalau error yang terjadi itu hanya dari sampling, nah berarti kan hasil estimasi itu akan berada ya pada rentang 35.181 plus minus 500 ya kan. Nah, ya. Atau di antara 34.681 sampai dengan 35.681. Nah, ini kalau hanya ada sampling error ya. Nah, tetapi non sampling error tidak dapat dihindari. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ya. Kita lihat ya. Total error itu terdiri dari sampling error dan non sampling error. Nah, ya. Nah, non sampling error ini bisa ya berupa variabel error, bisa berupa systematic error. Nah, di mana systematic error ini akan menyebabkan bias, sementara variabel error ini mirip dengan sampling error, akan menyebabkan variance. Nah, total error ini ya biasa digunakan dengan menggunakan ukuran ditambah dengan bias kuadrat. Ya, ini sudah ada lain MPC ya ataupun mata kuliah yang lain. Nah, di sini ya kita akan membahas mengenai apa itu sistematik dan variabel error ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa error dapat bersifat negatif meninggikan ya. Nah, di banyak situasi kadang error negatif dan positif tidak benar-benar artinya balance gitu ya. Seperti kita sering mengasumsikan bahwa error memiliki rata-rata 0 gitu kan, berarti kan negatif dan positifnya balance gitu ya. Nah, satu error negatif atau positif ini observasi sampel ya, jika dirata-ratakan atau diestimasi, maka estimasinya ini bisa jauh lebih besar ya daripada rata-rata populasi yang sebenarnya ya. Nah, maka estimasi ini dikatakan ya itu memiliki bias yang positif. Nah, sebaliknya kalau yang negatif yang lebih mendominasi, maka estimasi dikatakan memiliki bias yang negatif, gitu ya. Nah, sering kita asumsikan adalah bahwa error itu kalau dijumlah. Nah, berarti kan kalau ada systematic error. Nah, sedangkan kalau error itu negatif dan positif bernilai 0 ya, nah maka itu disebut sebagai variabel error. Nah, variabel error ini akan bersifat random. Dengan ini bisa menjadi lebih jelas lagi ya systematic error dan variabel error ya. Jadi kalau error positif dan negatif itu dirata-ratakan akan sama dengan 0, itu namanya variabel error. Kalau error positif ratakan tidak sama dengan 0, itu disebut dengan systematic error ya. Untuk bicara diskusi tentang non-sampling error ya, definisi sistematik dan variabel error ini tidak mengacu pada apa yang terjadi dalam satu sampel tertentu saja ya. Tetapi mengacu pada pengumpulan sampel dan hasil dari proses survei yang sama ya
yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kondisi survei yang sama, ya. Jadi intinya teori kualitas data survei lebih memperhatikan proses dan apa yang dihasilkan selama banyak pengulangan. Nah, kata kuncinya adalah banyak pengulangan, ya. Ya seperti kalian sudah pelajari ketika bagaimana menghitung nilai harapan, gitu kan. Nah, itu kan berdasarkan seluruh proses kemungkinan sampel terpilih, gitu ya. Nah, ini contohnya ya, yang tadi contoh ya. Tadi kita diketahui di contoh itu kan bahwa nilai parameternya adalah 35.181, gitu kan ya. Nah, kemudian tadi juga diketahui kalau terjadi sampling error sebesar 500. Ya. Nah, maka estimasi yang dihasilkan akan berada pada rentang 34681 sampai dengan 3. Terjadi lagi variabel error, ya. Variabel error. Nah, tadi kan variabel itu saling meniadakan ya. Maka di sini rentangnya menjadi semakin panjang. Nah, ya, variabel error tadi ya, ini kan akibat non sampling ya. Nah, selangnya semakin panjang ya. Menjadi 34181, 36181. Ini artinya terjadi variabel error sebesar 500 lagi. Itu kan berarti 1000 nih sekarang errornya, ya kan? Nah, kemudian ya, selain variabel error terjadi lagi systematic error. Nah, systematic error tadi ya sudah dijelaskan akan menyebabkan bias. Apa artinya bias? Nah, bias artinya kan bahwa ada selisih antara ya nilai harapan dari estimator dengan parameternya, gitu kan ya. Nah, kita lihat di sini ya bahwa selang kepercayaannya tidak lagi mencakup nilai parameter tetapi sudah bergeser. Nah, ini diagram ini mudah-mudahan atau gambar ini mudah-mudahan memberi pemahaman yang lebih mudah terhadap memahami non sampling error berkaitan dengan jenis-jenisnya, yaitu systematic error dan variable error. Nah, jadi dengan adanya systematic error, nah, bisa jadi selang kepercayaan yang dihasilkan ya terkait dengan hasil estimasi tidak lagi mencakup nilai parameter. Nah, ini ya. Nah, ini kan menjadi lebih kecil nih ya kalau dilihat dari gambar ini ya, hasil estimasinya gitu ya. Nah, bisa diperhatikan garis merah yang putus-putus ini ya. Nah, ini terkait dengan systematic error dan variable error ya. Nah, ini ya yang A ini berarti memiliki variasi yang besar, sedangkan terus biasnya kecil, tapi yang gambar B biasnya besar tapi variannya kecil. Nah, dari gambar ini bisa dipahami ya. Kan kalau varian bisa dilihat dari sebarannya yang berjauhan ya. Kemudian kalau dirata-ratakan ini di titik merah itu berada di tengah yang mengindikasikan biasnya kecil ya. Nah, tapi kalau yang ini ya menyebarnya di sekitar wilayah tertentu saja. Kemudian kalau titik-titik hitam tadi itu dirata-ratakan, maka akan menghasilkan yang kotak kuning ini. Nah, kotak kuning ini kalau kita lihat itu mempunyai jarak yang cukup jauh dari pusatnya. Nah, pusat lingkaran ini yang disebut dengan parameter. Nah, sehingga ada jarak ya antara parameter dengan hasil estimasi. Jadi kalau yang gambar A, hasil estimasinya itu yang berwarna merah, yang gambar B, hasil estimasinya adalah yang berwarna kuning. Jadi mudah-mudahan bisa lebih memahami konsep dari systematic dan variable error ya dengan gambar ini ya. Lalu dari gambar ini mana yang lebih berbahaya? Systematic error
atau variabel error. Nah, ya. Nah, untuk estimasi secara linier, ya, misalnya rata-rata, nah rata-rata itu kan sebetulnya estimasi linier, ya. Nah, maka systematic error ini bisa lebih merusak dibanding variabel error. Karena apa? Karena efek biasnya tadi, ya. Ya tadi menggeser selang kepercayaan tadi kan ya, sehingga tidak lagi mencakup nilai parameter. Nah, kemudian kalau pengaruh variabel error pada estimasi linier itu sangat mirip dengan efek sampling error ya. Nah, artinya menyebabkan apa? Peningkatan varian gitu ya. Nah, ya, yaitu sampling error dan variabel error dapat dikurangi dengan meningkatkan ukuran sampel. Namun ya, meningkatkan ukuran sampel tidak akan mempengaruhi pada systematic error. Nah, justru malah ya systematic error ini akan semakin meningkat ketika ukuran sampel juga ditingkatkan karena terjadi akumulasi ya, bisa menyebabkan berpotensi ya atau menyebabkan atau berpotensi kehilangan kontrol atas sumber non sampling error ya. Nah, jadi inilah sifat-sifat dari variabel error dan non sampling error ya. Yang ketiga ini berkaitan dengan ukuran sampel ya. Kalau yang kedua berkaitan dengan juga ukuran sampel ya. Nah, jadi yang poin 2 dan 3 ini sifat variabel error dan sifat variabel error dan systematic error berkaitan dengan ukuran sampel itu ya yang kedua. Nah ini, nah kemudian untuk estimasi nonlinear tidak akan kita bahas ya karena ini sudah berkaitan dengan hal yang lain gitu ya. Nah jadi di sini ya non sampling error berpotensi terjadi pada setiap tahapan proses survei. Kemudian non-sampling error, ya, baik spesifikasi error, frame error, non-respon, pengukuran ataupun pengolahan, ya, itu masing-masing dapat bersifat systematic error atau variable error maupun keduanya. Nah, potensi terjadinya systematic error dan variable error pada masing-masing komponen non-sampling error tersebut, ya, nah, itu berbeda-beda, bisa berpotensi rendah ataupun tinggi. Nah, itu materi kita hari ini ya berkaitan dengan kualitas data dan proses survei. Ya, kalian sudah menyimak ya. Ya, yang pertama atau yang kedua ya, silakan. Mungkin sebelumnya sudah menyimak ya. Tapi mudah-mudahan penjelasan tadi bisa dipahami ya. Nah, ya di sini ya mungkin yang perlu dipahami yang pertama adalah bahwa terkait dengan kualitas gitu ya, kualitas atau ketika membicarakan tentang sampling error gitu ya, non sampling error ya, non sampling error ya, itu bukan merupakan pengukuran yang hanya berdasarkan satu kali survei gitu ya, tapi berdasarkan survei yang dilakukan berulang-ulang dengan kondisi yang sama. Gitu ya. Nah, di awal tadi ya ada pertanyaan ya, kapan nilai harapan atau ekspektasi dari suatu estimator itu akan sama dengan parameter, gitu ya. Nah, untuk memahami kita ini dulu ya, coba kita review ya. Oke, Dina, coba Dina. Dina, apa yang dimaksud dengan nilai harapan atau ekspektasi dari parameter? Ya, apa? Atau misalnya ekspektasi dari X bar lah, ekspektasi dari rata-rata itu kan sama dengan mu ya. Nah, kalau estimator tersebut ya atau rata-rata atau X bar tersebut bersifat tak bias gitu ya. Nah, kapan itu akan tercapai? Tentu harus dipahami dulu apa yang dimaksud dengan
ekspektasi atau nilai harapan. Apa Dina? Mungkin bisa mereview ke MPC atau ke SPATMAT. Apa yang dengan nilai harapan? Ini paham dulu nih. Halo Din, belum kedengeran suaranya. Iya, Bu. Apa? Ekspektasi, nilai harapan. Ini yang dipelajari di MPC, di StatMat ya, ketika membicarakan tentang sifat-sifat suatu estimator. Salah satunya adalah tak bias gitu ya. Kan estimator yang baik, salah satu sifatnya adalah tak bias. Tak bias kan berarti nilai harapan atau ekspektasi dari estimator tersebut sama dengan nilai parameternya. Gitu. Nah, apa coba, Din? Lupa, Bu. Nilai Lupa. harapan itu Iya, Pak. Nilai sampel dikali peluangnya. Nah, sampel kali peluangnya, terus ya udah hampir nih, ayo coba udah mulai. Terus apa lagi? Nilai sampel apanya yang dari sampel? Apa? Ya coba Farhan, bisa bantu Farhan? Iya, Bu. Ya, bisa bantu apa? Coba. Apa yang Mas dengan ekspektasi ini? Kita pahami dulu nih, ketika kita ingin membicarakan mengenai kualitas data terkait sampling error dan non-sampling error. Apa itu nilai harapan atau ekspektasi? Hasil yang kita ingin dari sampel tuh ingin kita perkirakan parameternya gitu, Bu. Dari atau ini misalnya, deh, kalau susah menjelaskan dalam kata-kata, ya, apa rumus ya atau formula untuk mendapatkan nilai harapan dari suatu estimator? Misalnya estimatornya adalah X bar lah, misalnya. Mungkin akan lebih mudah kalian menjelaskannya. sigma X, Bu, kali PX. Sigma Sigma X artinya kali apa? PX. Ya, itu kan dalam rumus X-nya apa nih dalam hal ini, X-nya apa nih? Maksudnya estimasi X bar tadi itu? Ya, kan ada berbagai estimator ya. Nah, yang sering kita sering gunakan ya, terutama untuk mengestimasi rata-rata populasi gitu ya, berdasarkan sampel itu kan menggunakan X bar gitu ya. Nah, kalau kita formulasikan ya, nilai harapan dari X bar itu kan sama dengan mu ya. Mu itu kan parameter atau rata-rata dari populasi kan? Ya. Nah, coba apa tadi? Masih belum paham, Bu. Belum paham. Coba yang lain. Dimas, mungkin Dimas bisa menambahkan ya, apa itu ekspektasi gitu ya, ekspektasi dan harapan. Ini penting nih. Oh ya, nilai harapan itu seingat saya ya, Bu. Jadi kalau seingat saya nilai harapan itu adalah penjumlahan dari semua atau di rumusnya itu sigma I dikali fxi, atau kalau dalam bentuk ininya dalam bentuk kontinunya itu integral dari fx itu. Terus itu tuh menggambarkan memutuskan apakah suatu tindakan itu menguntungkan atau merugikan. Terus intinya menyatakan suatu rata-rata juga gitu sih yang saya ingat. Lupa nih ya, apa karena kuliahnya cuma 2,5 tahun ya? MPC-nya atau StatMat-nya via ini ya, online ya. Nilai harapan. Nilai harapan itu kan misalnya ya. C? Dapat C, Dimas? Ya, Bu.
Aduh. Ada lagi coba, ada nggak? Ini memahami dulu nih mengenai nilai harapan. Karena ketika berbicara tentang pengulangan gitu ya, pengulangan itu berarti bicara tentang nilai harapan gitu ya. Nah, jadi kan nilai harapan itu ya, itu kan kalau dilihat rumusnya adalah kan rata-rata itu kan ya. Nah, kalau kita melakukan sampling gitu kan ya, memilih N kecil dari sebanyak N besar misalnya dengan formula tertentu misalnya yang gampang misalnya dengan simple random sampling gitulah ya. Nah, berarti kan akan misalnya dengan ini ya YOR ya, berarti tanpa pengembalian gitu kan ya. Nah, berarti kan akan ada sebanyak N besar kombinasi N kecil, ya kan, kemungkinan sampel ya kan. Nah, dari setiap gugus ya, kita namakan misalnya satu kombinasi itu gugus lah ya, gugus sampel. Berarti kan akan ada gugus sampel sebanyak N besar kombinasi N kecil kan. Nah, dari setiap gugus sampel itu ya, kan akan ada tuh anggota sampelnya ya. Misalnya observasi ke atau kita kalau misalnya ada populasi 10, kita ambil 2 gitu kan ya. Berarti kan akan ada kombinasi 10 kombinasi 2 gitu kan ya. Nah, nanti kan setiap sampel itu ya terdiri dari 2 observasi gitu kan. Nah, itu kan dirata-ratakan. Nah, kalau dari rata-rata setiap gugus sampel itu dirata-ratakan ya, maka akan diperoleh nilai parameter. Nah, ya. Ya. Kalau waktu saya kuliah ya, itu saya diberikan contoh baik secara teori, kalau teorinya kan menggunakan formula gitu ya, setiap sampel, terus kemudian peluang gugus sampel terpilih ya. Tapi kalau dengan empiris lebih mudah gitu kan ya. Nah, jadi mungkin nanti ketika di materi sampling error nih, kita akan mengulas lagi, mereview lagi mengenai nilai harapan ya. Nah, itu ya mungkin kalian harus baca-baca lagi mengenai nilai harapan ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan kan, kapan nilai harapan dari suatu estimator itu akan sama dengan parameter ya. Ada yang tahu coba? Megan mungkin? Jawab, Bu. Oke, ya, ayo Ria. Saat nilai mean square errornya sama dengan 0, Bu. Atau varians dan bias kuadratnya itu bernilai 0 gitu, Bu. Jadi kesalahannya itu jadi penyimpangan dari nilai harapan ke nilai sebenarnya itu 0 atau MSI-nya 0. Oke, itu ya itu berarti kalau secara teorinya kan ya, secara teori MSI itu kan varian tambah bias kuadrat. Kalau tidak ada selisih ya, artinya tidak ada bias. Nah, bias. Tadi kita tanya dulu nih, bias. Angel, bias itu apa, Angel? Angel, bias apa nih bias? Nah, nanti kita akan membahas systematic error dan variable error nih di pertemuan berikutnya, memahami mengenai MSE. Apa itu bias? Bias itu kesalahan yang nggak diukur, Bu. Dari variabel. Kesalahan yang nggak diukur? Nggak diukur atau nggak bisa diukur? Atau bisa diukur? Nggak bisa diukur. Coba yang lain siapa nih? Bisa diukur. Hafiz, coba bias apa? Biasnya memahami dulu nih. Hafizur Rahman. Bias apa bias? Kalau menurut saya nilai yang diharapkan berbeda dengan estimatornya. Nilai yang diharapkan berbeda dengan apa? Dengan estimatornya. Oke, dengan estimatornya. Misalnya seperti tadi ya, yang contoh tadi kan dari 400 itu diperoleh rata-rata ya. Kemudian ternyata berbeda rata-ratanya dengan parameternya. Apakah itu bisa disebut bias? Nah, itu ya. Jadi bias itu adalah selisih ya antara nilai harapan dari suatu estimator ya kan dengan apa? Dengan parameternya. Nah, itu namanya bias ya. Nah,
Kalau ada suatu misalnya dari suatu survei ya, seperti yang tadi lah contohnya ya, dapat rata-ratanya dari yang 400 ternyata berdasarkan sampling error itu ada selisihnya gitu 500 gitu. Apakah 500 itu dikatakan bias? Ya, itu kan belum bisa ya, belum bisa dikatakan bias. Jadi harus dipahami dulu ya ketika membicarakan bias, karena ketika kita bicara statistik itu sering yang kita bicara adalah proses yang dilakukan berulang-ulang. Itu kan konsep dari nilai harapan gitu ya. Nah, dulu waktu D3 saya juga bingung ya. Kenapa diasumsikan gitu ya nilai harapan suatu estimator di dalam prakteknya gitu, pelaksanaan survei ya, sama dengan parameter gitu. Padahal saya bingung gimana cara mencapainya. Waktu saya terus contoh gini ya, terus ketika kasih contoh dengan angka, apakah selalu demikian gitu ya. Nah ini coba tugas kalian nanti buat responsi ya, cari jawaban ya, kapan ya, bukan dengan ketika bias sama dengan 0, bukan itu gitu ya. Ini berkaitan dengan tadi ya, kita kan membahas tentang non sampling error kan. Jadi kapan nilai harapan suatu estimator itu sama dengan parameter. Nah, ini dikaitkan dengan non sampling error yang tadi kita pelajari gitu ya. Kan berkaitan dengan responden, wawancara dan sebagainya gitu ya. Nah, tolong dicari jawabannya coba ya. Nah, kemudian ya yang kedua ya. Ini mungkin saya share screen dulu ya. Share screen. Oke, di sini ya. Udah bisa kelihatan ya yang saya share ya. Nah, tadi kan di mana tuh? Oh, di sini kan ya. Nih, kan saya kasih pertanyaan. Nah, apakah nilai harapan suatu estimator itu selalu sama dengan parameter? Ini kan harapannya seringnya ya. Bahwa kita mengasumsikan karena apa? Karena yang kita pelajari itu adalah desain sampling yang memang sifat penduganya tak bias, desain sampling ya. Nah, tapi ketika muncul yang namanya non sampling error, apakah ini masih bisa terpenuhi ya? Yaitu nilai harapan suatu estimator sama dengan parameter. Nah, coba ya kalian jawab gitu ya. Nah, kemudian ini kan yang contoh tadi ya, mungkin untuk lebih pahami ya. Contoh ya, nanti kita contoh dulu. Nah, ini ya. Nah, ini kan berkaitan dengan variable error, systematic error ya. Bahwa variable error itu dijelaskan dia mirip dengan sampling error. Artinya apa? Nah, salah satu ukuran varian apa? Ini kan ya, rank ya. Salah satu ukuran variasi itu rank. Di sini bisa dilihat ranknya membesar ya, menjadi lebih jauh ranknya. Nah, ini ketika muncul non sampling error yang bersifat variable error. Nah, yang selangnya tadi pendek menjadi lebih panjang, ya kan? Nah, kemudian ketika muncul lagi systematic error ya, selain selang kepercayaan untuk estimasinya ini memanjang, ternyata dia juga bergeser ya. Bergeser sehingga ya selang kepercayaan ini tidak lagi mencakup parameter. Nah, di sini hanya bias ya. Bahwa nilai harapan, ini nilai harapan nih kalau udah katain ya. Nilai harapan tidak lagi sesuai dengan nilai sebenarnya. Nah, ya tadi kalau sama berarti biasnya nggak ada. Nah, ada bias misalnya, itu kan ya. Nah ini ya mungkin nanti ketika ini ya. Nah kalian mungkin bisa waktu saya webinar ya, saya menjelaskan mengenai hasil estimasi ketika hadir non sampling error gitu ya, non sampling error dan hasil estimasi itu yang webinar tahun 2020 ya yang ada, mungkin bisa dicari di internet ya, dia tahu di webnya STIS ya. Nah ini ya. Nah
Kemudian ya ini nanti kita akan ulang lagi, saya lewat. Nanti kita akan lebih pahami lagi ketika kita membahas atau memahami tentang mean square error ya. Ya memang di mata kuliah ini banyak mereview ya. Nah, tapi itulah ya, dengan banyak mereview aja kadang kita masih belum cukup memahami gitu ya. Ini diulang-ulang gitu ya. Nah, kemudian ya tadi saya menjelaskan di sini ya bahwa setiap komponen dari non-sampling error ya itu memiliki potensi untuk bersifat systematic error atau variable error dan atau variable error. Nah, cuma ada yang potensinya rendah, ada yang potensinya tinggi. Nah, nanti bisa kalian pelajari tadi kan ya bagaimana. Nah, untuk responsi yang kedua, yang pertama tadi tolong dijawab ya, kapan nilai harapan dari suatu estimator itu sama dengan parameter. Misalnya estimatornya rata-rata. Ya. Nah, yang kedua ya, nah ini tolong diidentifikasi ya. Kita tadi sudah membahas komponen non-sampling error, mulai dari error spesifikasi sampai error karena pengolahan gitu ya. Nah, mana yang potensinya rendah, mana yang tinggi, kemudian berikan penjelasan mengapa gitu ya. Nah, ini ada di buku Beamer ya, bisa dibaca oleh kalian ya. Nah ini ya responsinya. Oke, nanti silakan dikerjakan. Nah, kemudian karena tadi saya sudah menjelaskan atau kita sudah membahas tentang proses survei ya, maka saya akan menjelaskan tugas yang harus kalian kerjakan ya untuk dipresentasikan nanti di insya Allah pertemuan 13 dan 14 ya. Nah, ya pengumpulan papernya tidak segera karena kan kalian harus mencari informasi gitu ya. Itu dikumpulkan paling lambat nanti di pertemuan ke-12 gitu ya. Nah, jadi gini ya kan, oke saya share screen lagi deh. Ini kan tadi kita sudah belajar ya bagaimana proses survei itu ya. Nah, ini kalau kok jadi ini. Nah ini ya, ini kan proses survei ya. Nah tadi kita sudah bahas ya bahwa dari setiap tahapan ini ya, kalau diakumulasi itu akan kita peroleh namanya total error survei ya, yaitu sebetulnya penjumlahan dari sampling error dan non sampling error ya. Nah untuk tugasnya ada kaitannya dengan ini ya. Jadi kalian cari ya survei ya di BPS ya. Setiap kelompok harus survei yang berbeda. Nah, itu ya. Jadi setiap kelompok harus memilih survei yang berbeda. Nah, kemudian dari survei tersebut ya, kalian kaji mengenai tahapan atau proses survei yang dilakukan pada survei tersebut ya, pada survei yang kalian pilih ya. Mulai dari penentuan tujuan, bagaimana, kemudian konsep dan sebagainya sampai dengan estimasinya. Nah, kemudian kalian identifikasi ya, kira-kira dari setiap tahapan ini, ketika misalnya dari kuesioner gitu ya, kalian bisa melihat pertanyaannya, kalimatnya, susunannya. Kira-kira potensi non-sampling error apa yang muncul, misalnya ya. Nah kemudian ya, apa yang sudah dilakukan oleh subject matter ya, artinya subject matter yang melaksanakan survei tersebut ya, untuk bisa mengendalikan non-sampling error yang kalian duga itu berpotensi terjadi gitu ya. Nah, apa saja? Misalnya terkait dengan kuesioner gitu ya, salah satunya sampai sudah melakukan pelatihan dan sebagainya, pengawasan dan sebagainya. Nah seperti itu. Nah kemudian ya kalian juga bisa mereview atau memberikan masukan, kritik dan bahkan saran gitu ya untuk pengendalian ya kualitasnya berkaitan potensi non-sampling error tersebut gitu ya.
Misalnya menurut kalian belum cukup, kira-kira apa lagi yang harus dilakukan misalnya. Ya. Nah, itu kalian identifikasi. Jadi kalian melakukan identifikasi non-sampling error dan juga bagaimana mengendalikannya. Nah, itu ya. Nah, jadi dari setiap tahapan survei ya, dari tujuan, ketika membangun kuesioner, mode pengumpulan data dan sebagainya ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian surveinya itu harus berbeda di setiap kelompok ya. Nah, nanti kalian bentuk semacam paper ya atau ya hasil kajian kalian itu 10 sampai 15 halaman lebih pun boleh ya. Kemudian kalian buat PPT. Nanti insya Allah di pertemuan 13-14 ya. Kalian akan presentasi gitu ya. Nah, jadi tujuan dari mata kuliah ini ya, untuk tugas tersebut, kenapa saya memberikan tugas tersebut? Yang pertama adalah mensosialisasikan survei-survei yang ada di BPS. Mungkin sebagian dari kalian hanya mengetahui 1-2 survei gitu ya. Tapi dengan tugas ini, kalian paling tidak bisa mengetahui 8 jenis survei di BPS gitu ya. Ya tentu saja surveinya tidak boleh mengelompok di satu kedeputian ya. Harus mencakup semua kedeputian ya. Ada kedeputian sosial, ada produksi, ada distribusi gitu ya. Nah, jadi harus mencakup semua kedeputian surveinya ya, sehingga ada perwakilan. Nah itu ya. Nah itu berkaitan dengan tugasnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kelompoknya sudah dibuat? Sudah, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. PJ siapa PJ? Saya sama Dina, Bu. Oh, siapa? Amelia? Gina, sama Dina. Oke, Gina atau Amelia nanti tolong di screenshot ya kehadiran ini yang di Zoom ya. Nanti di WA ke saya ya. Nomor WA saya ada kan ya? Ada, Bu. Oke ya. Nah, ada pertanyaan? Ya, tadi jadi berkaitan dengan ya, silakan ada. Untuk Dina. struktur papernya terserah dari kita apa gimana, Bu? Ya, silakan terserah, tapi isinya itu harus artinya terstruktur dengan alur yang sesuai. Misalnya yang pertama itu mengenai deskripsi survei itu sendiri, gitu kan ya. Bagaimana survei itu dilakukan, tujuannya apa, gitu ya. Nah, terus kemudian potensi-potensi non-sampling error dan bagaimana pengendaliannya, gitu ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Nanti PJ kalau sudah masing-masing menentukan surveinya, tolong dikirim ke saya ya. Ya nggak harus segera sih ya. Kalian cari-cari saja dulu, berkoordinasi antar kelompok, kira-kira survei apa. Karena kan tidak boleh sama ya. Tuh, ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Kalian silahkan mengerjakan responsinya ya. Mudah-mudahan ya menjawab pertanyaan saya yang pertama tadi ya, kapan nilai harapan dari suatu estimator itu sama dengan parameter. Tentu saja contoh rata-rata, kemudian gunakan contoh dengan angka empiris. Nah, itu baru bisa lebih paham kayaknya. Ya. Oke, saya cukup. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, ya masih ada waktu sekitar berapa nih? 40 menit untuk mengerjakan responsi ya. Oke, saya cukupkan pertemuan kita yang kedua ini ya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat dan mudah dipahami ya. Atau bagi yang sudah paham, menjadi lebih paham lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.
Rec-